Jamaah! Oh Jamaah! Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bandung Selatan? Masya Allah, makasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah nih. Yang lagi menyaksikan kita sekarang ya. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Nabi aja bekerja. Masa kita berpangku tangan? Nah ini bagus nih temanya nih. Biar motivasi buat kaum mageran yang di rumah lagi nonton-nonton, goler-goler doang. Gak mau kerja tapi pengen makan enak. Ya, oke, kita lanjut nih sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang penjahat. Jadi penjahit. Para napi produksi ribuan alma mater. Maksudnya apa nih? Coba kita nonton dulu ya sama-sama. Ini dia. Nah ini Masya Allah. Bagusnya begini adalah pada saat mereka keluar dari lapas. Jadi orang-orang yang bisa bermanfaat. Ini Masya Allah. Apalagi zaman sekarang ini baju ini atau mungkin penjahit ini sangat diperlukan. Dan makin jarang ini Masya Allah ya Bib ya. Dan kalimat terakhirnya Masya Allah. Iya. Memanusiakan manusia. Wih Masya Allah. Nah kalau kita lihat tayangan tadi nih zaman sekarang banyak banget orang yang menyepelekan pekerjaan. Dianggap mungkin biasa aja seperti mungkin menjahit ya. Bisa kita anggap semua pekerjaan itu sebenarnya yang penting halal itu adalah yang penting juga berkah. Ini Masya Allah. Banyak penjahit yang kaya. Banyak. Ini Masya Allah luar biasa. Di zaman dulu aja nabi-nabi Allah aja ada yang menjadi penjahit. Nah ini Masya Allah. Nabi Idris benar ya Bib ya? Betul. Ini mau izin penjelasannya Bib. Silakan. Tepuk tangan buat guru kita Bib Usman. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang diberikan suhuf oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau diberikan mushaf. Dan kurang lebih jumlahnya 30 lembar. Oleh karena itu Nabi Idris adalah Nabi yang saleh yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melaksanakan perintah Allah. Yakni merupakan utusan Allah menyebarkan dakwah. Dan mengajak manusia untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Nabi Idris adalah 25 nabi yang kita kenal dan kita ketahui. Merupakan sebagai Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Nabi Idris? Nabi Idris bekerja. Nabi itu bukan peminta-minta. Kalau ada ulama yang minta-minta, maka harus dipertanyakan. Karena ulama itu bekerja. Mengikuti contoh Nabi. Nabi bekerja. Ulama harus bekerja juga. Selain daripada berdakwah, bekerja. Dan Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang penjahit yang mahir. Dan Allah ilhami keilmuan yang dahsyat, yang luar biasa. Manusia pertama kali yang menjahit adalah Nabi Idris alaihissalam. Pekerjaan menjahit bukan pekerjaan yang sepele, susah, perlu keahlian. Dan gak boleh dihinakan, sungguhnya dimuliakan. Karena adalah merupakan perbuatan yang dijalankan atau dikerjakan oleh seorang nabi. Ini Masya Allah, ketika ada seseorang, dia menjahit gamis, dia menjahit jubah yang dipakai Ustaz Maulana, baju kokoknya, atau Ustaz Sam, atau Mas Fadli, dipakai buat sholat, buat ibadah. Kira-kira pahalanya sampai gak? Sampai kepada penjahit tersebut. Karena apa? Membantu di dalam sebuah apa? Sebuah dakwah. Membuat orang itu menggunakan pakaian syar'i. Misalkan ada ibu-ibu pakai syar'i di sini. Dibuat oleh si fulan. Dia merupakan pendakwah. Itu pahala yang besar. Masya Allah. Kenapa? Memberikan makan kepada orang lain. Manfaat. Ya itu Ini satu penting. keberkahan. Jadi Masya jangan Allah. diremehkan. Dan Nabi Idris setiap satu tusukannya bertasbih kepada Allah. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman. Ustadz, Ya. ini kan kita lagi ngebahas masalah Nanam padi pekerjaan atau para nanam nabi. gabah tuh pertanyaannya. Nanamnya biji apa? Nanam padi. Nanam Kalau padi. gabah itu yang masih terbungkus. Iya, udah jadi padi itu ya. Kita lanjut. Oh iya kita lanjut yuk. Apa sih pakai nanya-nanya? Oke, kita mau kasih kesempatan nih Ustadz Maulana bertanya-tanya nih sama jamaah. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ini ibu ini kan tidak napak. Oh iya. Napak Ustadz ternyata nggak nyampe. Takutnya nanti ini kan subuh-subuh. Oh iya benar. Jangan dia jamaah dari Iya benar. Yang mana Ustadz? Yang atas. Boleh.
Ibu perkenalkan diri, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinrin dari Majelis Taklim At-Taqwa Bandung Selatan. Tepuk tangan Ibu Ririn. Ibu aku mau nanya nih. Apa tuh? Pilihannya dua. Pilih di antara dua ini. Ibu mau nggak? Gak, tar dulu, pilihannya dua atau pilih di antara dua ini? Pilih di antara dua ini. Berarti satu. Satu udah Iya, aja. iya, iya. Ibu, Ya, saya mau nanya. Saya mau nanya nih. ya Ustaz. Pilihan mana? Gajinya besar tapi jauh dari Allah atau gajinya kecil dekat dengan Allah? Gaji kecil tapi dekat dengan Allah. Tapi Gaji besar dekat sama Allah Ibu. ya maunya itu Ustaz. Boleh kan? Ya, Ya. Tapi kan banyak kebutuhan ya Ustaz ya. Oh, Dan Allah juga menyuruh kita untuk bekerja Ustaz. Biar dapat gaji besar. mantap juga perjawabannya. Oh iya, iya. Antara jawaban atau mengeluh. Iya, terima kasih Ibu Ririn. Tepuk tangan dong. Silakan Ustaz Maulana. Gimana penjelasannya Ya, Ustaz? izin Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak tim Islam Tinda yang pagi-pagi mengangkat tema ini, menggugah orang yang lagi mau bekerja untuk semangat bekerja. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang bekerja. Jangan magar, malas gerak, harus bergerak. Alhamdulillah. Berbicara tentang apa yang mana kita pilih. Sebenarnya yang harus kita pilih adalah gaji besar atau gaji kecil. Besar tapi jauh dari Allah. Kecil tapi dekat dengan Allah. Jawabannya adalah gaji yang berkah. Bukan besar Bu, berkah. Gaji yang berkah. Ulangi, gaji yang berkah. Biar kecil yang penting berkah. Biar besar tapi lebih berkah. Tahu nggak berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada gaji, bertambah kebaikannya. Bertambah manfaatnya. Bertambah dekatnya sama Allah. Maka itulah berkah. Itu adalah berkah. Ada orang dari gajinya bisa traktir orang. Itu berkah itu. Ada orang gajinya besar, buat dirinya aja nggak cukup-cukup. Berarti tidak berkah. Makanya kalau ada undangan makan, makan Bu. Karena itu berkah. Karena makan di rumah orang dermawan itu adalah obat. Tapi makan di rumah orang pelit itu racun. 1 tahun kita diomongin. Nyesel saya makan di rumahnya. Ada yang nanya, Ustaz gimana cara membedakan makanan orang dermawan sama orang pelit? Gampang. Setiap yang bikin acara pasti orang dermawan. Tidak mungkin orang pelit bikin acara. Betul. Jadi konsep berkah di sini adalah konsep di mana yang bermanfaat. Apa Bu? Yang bermanfaat. Itu sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Bermanfaat ilmunya karena bisa berbagi. Bermanfaat kegantengannya. Bermanfaat kecantikannya. Kenapa? Menginspirasi orang untuk bisa seperti dia. Betul. Bermanfaat hartanya karena bisa berangkat umroh. Masya Allah, amin. Bermanfaat kuenya karena bisa dimakan orang. Masya Allah. Iya kan gitu. Ada kuenya, banyak kuenya. Tapi kadaluarsa semua, basi semua. Karena nenek-nenek itu kan suka ngumpetin makanan di lemari. Sama Ustadz Maulana. Taruh di tempatnya dia, tahu udah jamuran aja ya. Astagfirullahaladzim, jamaah. Kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah. Nih untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, dari sebelah sini. Nih, silakan. Mana nih dia, Ibu? Yuk, silakan berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu lihat sana. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya melihat ke saya, Iya. melihat kamera. Iya. Perkenalkan nama saya Diah Rahayu dari Majelis Taklim At-Taqwa
Bandung Selatan. Tepuk tangan buat Ibu Dian Rahayu. Silakan, Ibu. Pertanyaannya Ibu mau nanya sama siapa? Izin bertanya pada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Tolong panggilin dong Ustadz Syam dong. Kalau udah terlanjur maju. Iya, silakan Ibu. Mangga Ibu. Ya. Ayo Bu, punten. Izin Ustadz. Sebenarnya dalam Islam Nabi memperbolehkan wanita untuk bekerja walaupun suami kita juga bekerja ya Ustadz. Nah banyak yang bilang bahwa wanita bagusnya itu di rumah. Tapi kan sayang Ustadz kalau kita sudah kuliah tinggi-tinggi begitu ya Ustadz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya Ustadz Syam bukannya Nabi membolehkan langsung statement enggak kali. Sebenarnya mau nanya, Nabi ngebolehin gak sih kalau perempuan itu buat bekerja gitu padahal suaminya kerja. Kan sayang, anak perempuan zaman sekarang kan kuliahnya tinggi-tinggi, betul apa betul? Nah ini tolong diluruskan, mohon izin silakan. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Perempuan bekerja maka diperbolehkan subhanallah. Nabi SAW berjumpa dengan Ibunda Khadijah, wasilahnya karena Ibunda Khadijah seorang pengusaha. Pengusaha yang akhirnya mempekerjakan daripada Nabi SAW. Jadi kalau dia bekerja di luar rumah tapi dia tetap soleha, maka kenapa tidak? Qanitatun, ketaatannya pada suami. Meskipun setinggi apapun nanti jabatannya, ternyata jabatannya jauh lebih tinggi daripada jabatan suaminya. Tetap dia harus lebih taat kepada suaminya. Bukan berarti karena dia jabatannya lebih tinggi, akhirnya suaminya nunduk sama dia. Qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia keluar rumah, kalau dia bekerja, dia mesti menjaga apa yang harus dia jaga. Maka kalau dia sudah bersuami, mesti izin suami, ridho suami. Kalau dia belum bersuami, maka daripada izin daripada walinya ataupun orang tuanya. Sedikit menggarisbawahi statement dari ibu tadi dengan mengatakan apa? Bagusan di rumah, maka jawabannya bagusan di rumah. Karena Al-Quran yang bilang, Nabi yang menyarankan. Kemudian sayang kuliah tinggi-tinggi kalau tidak bekerja. Justru kalau sayang kuliah tinggi-tinggi kalau cita-citanya cuma ingin menjadi budak korporat. Oh, kerjanya di rumah, bikin usaha sendiri. Jadi bos dong, Masya Allah, amin. Tinggi cuma jadi budak perusahaan, jangan dong. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sebentar, saya mau ngajak jamaah ibu sini bu. Nah ini ibu sini. Ibu diri sebelah saya pegang mic bu. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya mau ngajak ada sebuah video tayangan nih ya, sama-sama kita lihat. Ada orang rumahnya di Cianjur, kerjanya di Jakarta. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Subhanallah, itu pejuang-pejuang yang sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa dari jauh-jauh cari nafkah ke Jakarta. Dari Cianjur ke Jakarta. Si Bu. Ibu tahu nggak? Iya, ada bapak yang pakai tongkat sebelah ibu. Dia rumahnya di Makassar, Bu. Nyari rezeki juga di Jakarta. Jauh-jauh ke Jakarta ya? Iya. Oh, subhanallah. Lebih jauh lagi. Ustaz, kita doakan yang bekerja di Cianjur ke Jakarta mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Khususnya bagi kita semua yang bekerja, mudah-mudahan. Kayaknya dia tahu sih ya ini. Kita duduk dulu apa ya? Mudah-mudahan. Iya. Terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan rizkinya berkah. Amin. Dan menjadi
naik haji dan umroh. Wah ya Allah. Udah saya kayaknya panjang nih jamaah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, saya mau dengerin tausiah dulu ya. Yang di rumah nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sini Ustaz Syam.